warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Seperti yang telah dijelaskan minggu lalu bahwa materi perkuliahan kita pada hari ini adalah tentang jaringan meristem. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai sel dan dinding sel. Nah, materi jaringan ini berkaitan erat dengan sel. Jadi struktur penyusun tubuh makhluk hidup itu ada urutannya. Yang paling sederhana adalah sel. Pada organisme tingkat tinggi, tubuh tersusun atas triliunan sel. Nah, kumpulan dari sel yang memiliki struktur yang sama dinamakan jaringan. Sekumpulan jaringan yang fungsinya sama namanya organ. Kesatuan organ namanya sistem organ. Dan ketika sistem organ bekerja sama, jadilah organisme. Kali ini kita akan membahas urutan yang kedua, yaitu jaringan. Jadi langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya aktif membelah dan membelah untuk menambah jumlah sel di tubuhnya. Jaringan meristem ini dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan asal pembentukannya dan berdasarkan letaknya. Kalau berdasarkan asal pembentukannya, itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Yang pertama yaitu promeristem. Promeristem ini adalah tahap yang paling mudah dari pertumbuhan meristem. Biasanya, jaringan ini dapat kamu jumpai di ujung akar dan tunas. Namun, promeristem ini belum mempunyai fungsi yang spesifik. Hari demi hari, promeristem akan berkembang menjadi jaringan meristem yang kedua, yaitu meristem primer. Di mana meristem primer ini dapat kita jumpai pada tumbuhan dewasa yang selnya juga masih aktif membelah, namun telah terdiferensiasi. Meristem primer ini terletak pada ujung akar dan ujung batang, di mana fungsinya sebagai pertumbuhan primer yang membuat batang tambah tinggi dan akar tambah panjang. Tolong diingatkan, meristem primer, pertumbuhan primer. Selanjutnya itu meristem sekunder, atau nama lainnya yaitu kambium. Kambium ini dibagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler berfungsi sebagai lapisan pertumbuhan sekunder utama pada batang dan akar tumbuhan. Pertumbuhan sekunder ini terjadi di dalam dua arah, luar dan ke dalam badan tumbuhan. Floem ke arah luar dan xilem ke arah dalam. Sedangkan gabus atau velogen menghasilkan lapisan pelindung atau yang disebut dengan jaringan gabus. Pertumbuhannya juga terjadi dua arah, keluar dan ke dalam badan tumbuhan. Jaringan gabus yang dibentuk ke arah luar terdiri dari sel-sel mati yang disebut dengan velum. Jaringan gabus yang dibentuk ke arah dalam itu sel-selnya hidup dan disebut veloderm. Lapisan pelindung velogen, veloderm, dan phloem ini secara keseluruhan disebut lapisan pelindung atau periderm. Berdasarkan letaknya ada apikal, interkalar, dan lateral. Meristem apikal ini juga terdapat pada ujung akar, di mana fungsinya adalah menambah panjang akar dan batang. Meristem apikal ini nantinya akan berkembang menjadi tiga jenis meristem primer, yaitu protoderm, porokambium, dan meristem dasar. Protoderm letaknya ada di bagian paling luar. Dia akan berkembang menjadi jaringan epidermis. Kemudian ada prokambium yang letak di antara protoderm dan meristem dasar. Prokambium ini akan berkembang menjadi jaringan pengangkut dan meristem sekunder. Dan yang terakhir nih, meristem dasar yang letaknya di tengah. Ia akan berkembang menjadi jaringan kolenkim, parenkim, dan sklerenkim. Jaringan meristem berdasarkan letaknya yang kedua yaitu meristem interkalar. Ketika meristem apikal tumbuh tinggi, ia akan terus tumbuh dan membentuk pucuk. Sementara ada juga yang tertinggal. Nah, yang tertinggal inilah yang nantinya akan membentuk meristem interkalar. Letaknya di antara ruas-ruas batang, seperti pada tumbuhan bambu. Kan ada ruas-ruasnya tuh. Nah, itulah yang disebut dengan meristem interkalar. Meristem interkalar inilah yang berfungsi untuk memperpanjang ruas-ruas batang bambu tersebut. Yang terakhir ada meristem lateral. Meristem lateral ini punya andil besar dalam proses penebalan akar dan batang. Nah, meristem lateral ini dapat kita jumpai pada semua tumbuhan berkayu. Nah, batang tanaman kan punya kulit batang tuh. Seiring berjalannya waktu, kulit batang itu kekuatannya bakal melemah dan perlindungan tumbuhan pun bakal melemah juga. Nah, disinilah meristem lateral beraksi. Dia akan membentuk lapisan kulit baru, tapi nggak menghilangkan kulit lamanya. Jadi, batang tumbuhan bakal tumbuh tebal, dan semakin tebal. Nah, sekian materi perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.